Produk kamu itu sebenarnya udah bagus, harganya murah, udah termurah se-Shopee, tapi kok nggak ada orderan. Nah, ternyata setelah kamu cek, dicari produk kamu nggak nongol. Udah pinjem HP teman, udah pinjem HP tetangga ya, nggak pernah bisa nemuin produk kamu, bahkan dari scroll sampai bawah pun nggak ketemu. Kenapa penyebabnya? Jawabannya seringkali bukan di produk, tapi halo, saya Om Botak, saya adalah seller mentor Shopee dan TikTok. Saya bantu seller yang jualan di marketplace untuk menaikkan omset mereka hingga 1M per bulan. Di video ini kita akan bongkar formula judul Shopee auto naik tanpa iklan atau tanpa ads ya. Nah, ini adalah video yang kamu cari. Bisa nggak sih kalau kita nggak ads tapi produknya naik di zaman era JMP Max sekarang? Nah, jadi produk kamu itu sebenarnya udah bagus, harganya murah, udah termurah se-Shopee, tapi kok nggak ada orderan. Nah, ternyata setelah kamu cek, dicari produk kamu nggak nongol. Udah pinjem HP teman, udah pinjem HP tetangga ya, nggak pernah bisa nemuin produk kamu, bahkan dari scroll sampai bawah pun nggak ketemu. Kenapa penyebabnya? Jawabannya seringkali bukan di produk, tapi di judulnya sendiri. Nah, di video ini saya akan bongkar formula judul Shopee yang bisa bikin produk naik tanpa iklan, dan tentunya ini jarang sekali dibahas ya. Terutama di konten-konten Om Botak ini jarang sekali dibahas. Jadi kalau kamu seller Shopee, jangan skip video ini. Ya. Nah, teman-teman, kita akan bahas di video ini pertama, panjang judul yang ideal, yang kedua, penempatan keyword utama, yang ketiga, keyword tersembunyi ya, supporting keyword yang tersembunyi, yang keempat, contoh sebelum dan sesudah, dan kelima, checklist optimasi judul. Jadi tonton sampai habis, karena kalau tontonnya setengah-setengah, nanti judulnya pun jadinya setengah ya, nggak lengkap. Oke? Panjang judul ideal. Nah, ini penting ya. Pertama, panjang judul ideal itu bukan semakin panjang semakin bagus. Ya. Panjangnya itu harus optimal. Jadi berapa sih panjang idealnya? Nah, Shopee itu bukan Google dan bukan Instagram. Jadi judul itu kalau terlalu pendek, algoritma bingung. Dan ini kejadian karena memang di kliennya Om Botak itu ada yang judul produknya itu cuma satu kata. Dan rame produknya. Ya. Kalau misalnya kompetitornya lihat dan kopas, saya yakin nggak akan bisa mendapatkan sales yang sama. Kenapa? Karena ini rahasianya, trafficnya itu bukan hanya dari Shopee, tapi dari Instagram. Jadi dia share link dari Instagram, masuk ke Shopee, dan orang beli, dan itu adalah mereknya sendiri. Jadi meskipun judulnya hanya satu kata, apa yang dilakukan itu bisa maksimal karena tidak hanya memanfaatkan traffic dari Shopee untuk membuat judul itu rame. Jadi jangan semena-mena ya, teman-teman lihat kok judul dari seller itu judulnya banyak spamnya, dan dia judulnya panjang 200 kata lebih, tapi penjualan udah bagus. Mungkin dia adalah seller lama ya, yang memang jualannya itu bukan cuma karena satu produk itu, tapi produk lainnya, reseller udah banyak, brandnya udah famous dan sebagainya. Jadi apa yang kita ajarkan di video ini adalah rumusnya, ilmunya yang benar ya. Oke, jadi jangan sampai judulnya terlalu panjang juga, karena terlalu panjang itu spam dan nggak kebaca. Oke, jangan terlalu pendek dan jangan terlalu panjang. Om Botak udah sering banget ketemu keduanya, dan memang ada anomali, tapi kalau kita ngomong-ngomong, ilmu atau jurus yang benar itu adalah seperti ini. Idealnya 80-120 karakter, boleh kurang, jangan lebih kalau menurut Om ya. Mau kurang dari 80 boleh, kalau benar-benar itu udah di riset paling bagus, nggak perlu sampai 80 karakter boleh, tapi jangan terlalu pendek juga ya. Fokus ke relevansi, bukan ke adu banyak kata-katanya ya, adu banyak keyword. Jadi contoh yang salah nih, mainan anak murah, itu terlalu pendek ya. Yang benarnya adalah mainan anak, edukasi, kayu, puzzle, huruf angka usia 2-5 tahun. Jadi ingat, judul itu yang baca bukan timmu, yang baca bukan kamu. Jadi nggak perlu titik, nggak perlu koma, nggak perlu tanda buka kurung, tutup kurung, nggak perlu tanda baca. Ya, yang baca itu robot, dan yang baca itu pembeli, bukan kamu yang baca. Jadi nggak perlu sesuai dengan apa yang orang gudang minta.
nggak perlu sesuai dengan apa yang tim live-mu minta, karena seringkali yang saya temukan di seller adalah ditambahin kata-kata supaya tim live-nya itu gampang nyari judul untuk dipin. Jadi ada kata-kata yang seharusnya nggak perlu, tapi karena tim live-nya minta dimasukin dalam judul dan itu adalah kesalahan besar ya. Jadi teman-teman setelah tahu judulnya harus kayak gimana, yang harus kita pelajari adalah penempatannya harus seperti apa. Oke, penempatan keywordnya harus seperti apa. Sekarang bagian paling penting, itu kan ada keyword-keyword utama dan keyword-keyword tambahan. Oke, jadi keyword utama itu adalah kata yang paling sering dicari oleh pembeli. Jadi golden rules-nya untuk kata utamanya, teman-teman itu harus di awal, bukan di akhir ya. Jadi ini adalah contoh yang salah ya. Harga murah mainan edukasi anak kayu. Oke. Kenapa salah? Karena yang benarnya adalah mainan edukasi anak kayu, puzzle, belajar huruf dan angka. Karena mainan edukasi itu adalah judul yang harusnya ditaruh di paling depan. Mainan edukasi anak kayu itu judul utamanya, jangan ditaruh di belakang. Oke, dan harga murah itu sekali lagi adalah spam keyword yang harusnya tidak dipakai di judul. Ya, karena Shopee baca judul dari kiri ke kanan, bukan kanan ke kiri ya. Kalau kanan ke kiri bahasa lain ya. Ya, ya teman-teman ya. Jadi kata pertama itu paling kuat secara algoritma. Dan jangan pasang murah, diskon, bestseller, terlaris, terviral, dan sebagainya. Karena itu bukan keyword yang dicari, tapi itu adalah subjektif dari sisi seller. Ya, itu mungkin doanya seller supaya produknya bestseller, murah, laris, dan sebagainya. Oke, berikutnya, ini penting ya, keyword yang supporting tapi hidden. Nah, ini adalah rahasia yang kita jarang bahas. Jadi, keyword pendukung tersembunyi itu, ini adalah variasi, sinonim, detail spesifik, tetap relevan tapi nggak spam. Contohnya, bahan, usia, fungsi, keunggulan unik, atau wrong keyword. Atau kita bisa bilang, misalnya kalau saya itu jualan jas hujan. Ya. Sinonimnya apa? Jas hujan itu adalah kata-kata yang dipakai di Pulau Jawa. Tapi kalau teman-teman ke Sumatera, di Sumatera itu jas hujan itu sebutannya adalah mantel hujan. Ya, itu adalah sinonim, itu adalah variasi daripada kata tersebut. Ya, ada banyak kata-kata seperti contoh itu misalnya yang jualan hordeng. Kata-kata hordeng itu sinonimnya gordeng, pakai bahasa Belanda mesti hordennya, tirai, dan sebagainya. Ada 5-10 variasi kata-kata seperti itu. Dan masih banyak lagi. Carilah sinonim variasi kata, carilah yang lebih spesifik, apalagi kalau memang teman-teman ingin menargetkan ke pulau-pulau atau bahasa tertentu yang memang pakai kata-kata seperti itu, wajib banget teman-teman pakai ya. Jadi contohnya kita kasih mainan edukasi anak kayu, puzzle huruf angka Montessori usia 2-5 tahun. Jadi bahan, usia, fungsi, keunggulan unik itu kita masukin di sana. Ya, kita masukin edukasi, kayu, puzzle, dan Montessori di sana. Usia juga. Jadi ini bikin produk ini muncul lebih banyak di pencarian, tapi masih terlihat natural dan judulnya itu enak dibaca. Ya. Nah, kita akan kasih study case ya. Sekarang saya kasih contoh nih, mainan anak murah. Bagus atau enggak? Ya. Menurut rules yang tadi saya sudah berikan, ya, sudah saya kasih jangan terlalu pendek. Karena judul ini terlalu umum, ada ribuan kompetitor dan pastinya kompetitormu itu yang udah jual lebih lama, penjualan lebih banyak, harganya mungkin lebih murah. Ya, mungkin itu suppliermu juga yang jual, ya. Jadi Shopee itu nggak tahu ini produk apa, karena mainan anak kan banyak sekali tipenya. Ada mungkin mobil-mobilan, ada mainan Montessori, mainan edukasi, mainan kayu, mainan plastik, mainan tunggang, dan sebagainya, mainan anak perempuan, anak laki-laki. Jadi banyak sekali, jangan sampai di judul itu kamu nggak memanfaatkan space yang ada untuk dikasih seperti ini ya, mainan edukasi anak kayu, puzzle, huruf, anak, angka, Montessori, usia 2-5 tahun. Dan dengan hasil yang kita perbaharui seperti ini judulnya jadi lebih spesifik, pembeli yang cari pun memang sesuai dengan yang pembeli yang kita harapkan karena kata-katanya sudah jauh lebih spesifik.
CTR-nya naik, dan ketika CTR-nya naik, akan direkomendasikan nama Shopee, orderan naik, direkomendasikan lagi, naik lagi peringkatnya, orderan naik lagi, CTR-nya naik, dan itu akan gulung. Jadi, ingat, lebih baik judul itu kita buat untuk 100 orang yang tepat dibandingkan dengan 10.000 yang kita mau tuju tapi nggak akan ketemu karena posisi kita rendah sekali dalam pencarian algoritma di Shopee. Checklistnya seperti apa, Om? Oke, saya akan kasih checklistnya ya. Jadi ini PR-nya nih, buat teman-teman yang udah nonton ini, buat jadi botakers ya, sekarang kalau udah paham, pertama nih checklistnya, keyword utama harus di awal, bukan di akhir. Ya, masukkan keyword pertama di akhir. Panjang 80-120 kata. Jangan lebih, kalau kurang, masih nggak apa-apa, tapi coba maksimalkan. Jangan spam. Kata-kata murah, diskon, dan sebagainya, terlaris, termurah, terviral, kekinian mungkin, ya, gratis ongkir, bisa COD, tolong jangan dimasukkan. Ada keyword kata-kata sinonim yang masih nyambung dan dicari pun yang memang relevan dimasukkan ke dalam judul. Judul masih enak dibaca oleh manusia maupun lebih penting lagi oleh robotnya Shopee. Kalau 5 ini masih bagus dan aman, maka judulmu itu secara algoritma masih masuk. Ya. Nah, ada satu lagi nih. Kalau ada kata-kata yang teman terasa keywordnya ini bagus banget, tapi kok kayaknya udah kepanjangan, dimasukin di mana, Om? Dimasukin ke deskripsi. Masukkan itu ke deskripsi. Dan Shopee itu secara SEO itu masih baca deskripsinya sebagai salah satu yang menentukan untuk produkmu itu naik atau enggak. Jadi, kalau kata-katanya itu masih bagus, tapi kok rasanya judulnya kepanjangan, tambahin aja ke deskripsi. Nggak perlu pakai hashtag, hanya tulis judulnya saja seperti di judul produkmu. Kesimpulannya, judul itu adalah fondasi daripada traffic organik. Dan dengan era GMP Max, judulmu itu malah menjadi semakin penting. Salah judul berarti produk itu mati pelan-pelan. Karena dari produk baru sampai sekarang nggak ada yang beli dan digulung-gulung terus, makin nggak direkomendasikan oleh Shopee, sehingga kamu harus flash sale atau harus obral barang itu pun kalau ada yang ketemu barangnya. Jadi judul yang benar ini adalah iklan gratis, kamu tanpa iklan pun bisa direkomendasikan oleh Shopee. Kalau kamu mau saya bahas berikutnya cara riset keyword Shopee atau bongkar judul produk yang udah laris, atau kamu kirim judul produkmu, nanti kita akan bongkar, tulis aja di kolom komentar, kamu tulis aja, Om Botak, saya mau dong, dan tulis apa yang kamu mau di sana. Ya, jadi itu adalah pelajaran hari ini, dan semoga teman-teman bisa lakukan checklistnya supaya judul produkmu tanpa iklan bisa naik. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Masih banyak loh, jangan sampai nggak nonton. Bye-bye. Buat kamu seller yang ingin omsetnya 1M per bulan, subscribe channel Cerita Om Botak supaya kamu dapat konten-konten daging setiap harinya.